Hari ini kita akan belajar tentang behavioristik. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Binta. Nah, pernahkah kamu melakukan sesuatu secara otomatis setelah ada pemicu? Itulah inti dari teori belajar behavioristik. Behavioristik berpendapat bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, yang terjadi karena adanya interaksi antara lingkungan dan individu. Sederhananya, stimulus akan menghasilkan respons. Konsep dasar ini dipopulerkan oleh Ivan Pavlov melalui pengkondisian klasik. Ingat tentang percobaan anjing Pavlov? Ini sangat mudah. Awalnya gini, seekor anjing melihat makanan lezat, langsung deh, air liurnya menetes. Itu alami banget. Sedangkan melihat lonceng, dia cuma suara biasa. Kemudian, Pavlov main, pasangan serasi. Lonceng kering-kering selalu muncul bersamaan dengan makanan, lagi dan lagi. Kejutan, akhirnya, anjing-anjing ini jadi jenius. Begitu dengar lonceng berbunyi, meskipun makanannya tidak ada, seluruh air liur mereka menetes juga. Keren kan? Otak mereka sukses membuat koneksi baru. Itulah namanya pengkondisian klasik. Selanjutnya, ada tokoh yang lebih fokus pada konsekuensi perilaku, yaitu Bruce Frederick Skinner dengan pengkondisian operan. Skinner percaya bahwa perilaku diperkuat atau dilemahkan berdasarkan apa yang terjadi setelah perilaku itu dilakukan. Konsep kuncinya adalah penguatan, reinforcement, yang selalu bertujuan meningkatkan kemungkinan perilaku itu terulang. Penguatan dibagi dua, yaitu positif dan negatif. Yuk, sekarang kita bahas cara kerja otak menurut B.F. Skinner. Pertama, penguatan positif. Ini seperti stimulus yang menyenangkan setelah perilaku baik dilakukan. Contohnya, seorang anak sedang membersihkan kamarnya. Lalu, ketika orang tua melihatnya, mereka langsung memberikan pujian dan uang saku tambahan. Hasilnya, anak itu lebih sering membersihkan kamarnya, dan perilaku baiknya meningkat. Sementara itu, mari lihat penguatan negatif. Ini terjadi ketika sesuatu yang mengganggu dihilangkan setelah suatu perilaku. Tujuannya bukan menghukum, tapi menghilangkan hal buruk. Contoh, seorang anak sedang sakit kepala, kepalanya terasa nyut-nyutan. Dia langsung minum obat, konsekuensinya, sakit kepala yang menyiksa berangsur menghilang. Jadi, anak itu pasti akan kembali minum obat saat sakit menyerang. Selain penguatan, ada pula hukuman atau punishment. Berbeda dari penguatan, tujuan hukuman adalah mengurangi atau menghilangkan kemungkinan perilaku itu terulang di masa depan. Ada hukuman positif dan hukuman negatif. Kita mulai dengan hukuman positif. Ini artinya menambahkan hal yang mengganggu setelah perilaku buruk. Contohnya, ada anak sedang mencoret-coret lantai. Kemudian ketahuan sama ibunya. Jelas ibunya langsung marah dan meminta anak itu membersihkan lantainya. Karena menerima konsekuensi yang tidak disukai, anak itu akan berhenti mencoret lantai. Perilaku buruk menurun. Lanjut ke hukuman negatif. Ini artinya menghilangkan hal yang menyenangkan setelah perilaku buruk. Contohnya, seorang remaja pulang sangat terlambat dari janji. Ayahnya langsung mencabut izin menggunakan smartphone-nya selama sehari. Karena hak kesayangannya dicabut, remaja itu pasti akan pulang tepat waktu di lain kali. Perilaku buruk juga menurun. Jadi, behavioristik memberikan kita kerangka kerja yang kuat untuk memahami mengapa kita bertindak seperti yang kita lakukan. Dengan memahami stimulus, respons, penguatan, dan hukuman, kita bisa merancang lingkungan belajar yang lebih efektif baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa.